malam, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita melaksanakan live meeting perdana untuk kelas online Master Web. Dan kelas online Master Web ini salah satu dari kelas online yang diselenggarakan oleh Sahaja Innovation, yang dalam hal ini pada malam ini kita akan melaksanakannya dengan agenda pembukaan dan persiapan kelas, ya. Dan tayangan ini atau kegiatan kita malam ini sudah direcording dan nanti akan ada tayangan ulangnya sebagai arsip atau sebagai dokumen untuk teman-teman kita yang tidak bisa hadir pada malam yang berbahagia ini. Dan sebagai informasi bahwa Sahaja Innovation melaksanakan 2 buah kelas online. Yang pertama adalah kelas online Master Web ini, dan kelas online satunya lagi adalah aplikasi web. Nah, kedua kelas ini berbeda dari sisi target maupun apa yang dipelajari. Untuk yang kelas aplikasi web memang akan lebih cenderung dominan kepada membuat aplikasi, membuat program, atau banyak coding, gitu ya. Dan untuk kelas online Master Web ini, dia akan lebih banyak analisis dan desain, bagaimana merancang dan membuat websitenya, kemudian nanti bagaimana memaintenance-nya, kemudian mengisi kontennya, dan lain-lain. Menguploadnya, mempromosikannya, dan lain-lain. Nah, itu perbedaan mendasar dari kedua kelas ini. Dan untuk bergabung melalui kelas online ini, bisa dari background IT atau informatika atau komputer, bisa juga dari background umum atau bidang keilmuan lain. Karena ini sifatnya adalah umum, gitu ya. Oke, saya nanti akan melakukan share screen materi sehingga bisa diakses secara bersama-sama, gitu ya. Oke, saya share screen dulu. Dan filenya sudah saya share di chat. Saya letakkan di sana, ada satu file. Kemudian juga di Classroom juga sudah saya share. Oke, para anggota dan peserta kelas online Master Web yang berbahagia. Jadi saya Hasanuddin STMCS merupakan mentor sekaligus direktur utama dari Sahaja Innovation yang nantinya akan mendampingi, menemani, dan bersama Anda semua dalam hal kita sama-sama belajar bagaimana menjadi seorang master web, gitu ya. Dan durasi kita akan ada secara terjadwal dan ada juga belajar mandiri, maksimalnya nanti untuk 1 tahun ke depan. Nah, untuk kegiatan ini, penanggung kegiatannya adalah CV yang bernama Sahaja Innovation. Ya, NIB-nya sudah ada di situ 022030429269. Jadi dari sisi legal formal ini sudah terjamin. Kemudian salah satu KBLI-nya adalah jasa pendidikan komputer TIK oleh swasta. Itu juga ada NPWP dan kami lokasinya adalah di Kota Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, NTB. Ya. Walaupun kita di Taliwang, NTB, ya, pada prinsipnya ketika kita berbicara tentang kelas online, kita bisa dari mana saja selama kita bisa berkomunikasi, gitu ya, sehingga tidak ada permasalahan. Dan terima kasih kami sampaikan pada para anggota, para peserta yang berasal dari berbagai daerah, ada dari NTT, ada dari NTB juga, ada yang dari Jawa juga, begitu ya. Nah, kenapa ini saya sampaikan ada penanggung jawab kegiatan dan CV ini? Pertama,
karena nanti di dalam berjalannya kelas kita ini akan ada namanya e-sertifikat yang akan dikeluarkan oleh CV kita ini. Yang kedua, untuk meyakinkan para peserta kita bahwa kegiatan ini bukan istilahnya kegiatan penipuan, kita ini adalah kegiatan yang legal dan meyakinkan, begitu ya. Oke, untuk konsepnya, kelas online kita ini sebagai awal, begitu ya, merupakan konsep kelas berbagi. Karena kami berharap dari Sahaja Innovation bisa memberikan manfaat, memberikan ilmu, membagikan ilmu kepada para peserta sekalian yang nantinya akan juga bergabung dan yang sekarang juga sedang bergabung, ya. Semoga nanti apa yang bisa kita sharingkan, kita bahas itu juga bisa bermanfaat, gitu ya. Apalagi di tengah pandemi, masa pandemi seperti saat ini, tentu banyak sekali kita mengalami kendala, ya, harus di rumah, kemudian tidak bisa leluasa bekerja, dan mungkin di beberapa daerah juga diminta untuk di rumah. Sehingga kita berharap dengan kelas online berbagi ini kita bisa maksimalkan dan optimalkan waktu kita yang ada. Kemudian untuk model pendidikannya, kita jenisnya adalah informal, bukan pendidikan 1 tahun formal, bukan juga non formal, tapi lebih ke arah informal. Dan nanti kita berharap para peserta sekalian belajarnya akan banyak atau dominan belajar mandiri, ya. Kemudian jadwalnya dinamis, disesuaikan dengan jadwal kesibukan masing-masing, sehingga nanti bisa memanfaatkan waktu yang ada. Kemudian kita akan nanti menggunakan teknologi yang saya katakan inovatif, karena kita menggabungkan beberapa teknologi yang ada, baik teknologi e-learning, teknologi video conference, maupun teknologi grup diskusi, gitu ya. Kemudian nanti kita sharingnya tidak hanya nanti saya, tetapi nanti kita berbasis komunitas. Karena bagaimanapun nanti yang akan bergabung di dalam kelas kita ini akan bisa saja terbagi menjadi yang mungkin sudah expert atau mungkin sudah mahir, bisa jadi nanti juga masih awam atau masih baru bergabung. Sehingga nanti kita harapkan teman-teman kita yang sudah agak mahir begitu ya bisa membantu teman-teman kita yang lain yang masih baru mengenal bagaimana membuat web, sehingga kita sama-sama saling melengkapi, saling berbagi, gitu ya. Kemudian untuk target atau output belajarnya, tentu harapan mendasar dari kita kelas online Master Web ini adalah bagaimana membuat suatu web, gitu ya, atau yang kita sebut juga namanya website, begitu, atau ada juga yang menyebutnya web profil. Karena salah satu jenis web itu adalah web yang sifatnya profile, company profile, ya. Bisa profil lembaga pemerintahan, bisa lembaga swasta, bisa juga lembaga perorangan ataupun pribadi, gitu ya. Nah, banyak yang kemudian membutuhkan yang namanya website. Nah, selain bisa membuat web profil tadi, diharapkan juga bisa merombaknya. Ya, misalnya sudah ada web instansi yang sebelumnya kemudian ingin diperbaiki, ingin dibenahi, maka diharapkan juga nanti alumni atau yang sudah belajar ini bisa juga membenahi atau merombak web yang sudah ada, gitu ya. Tentu ketika engine-nya atau tools-nya sama, begitu ya. Tapi kalau berbeda tentu agak kesulitan. Nah, selain itu kita harapkan juga rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian, para anggota, para peserta bisa mengelola konten. Karena bagaimanapun website itu juga harus ada isinya atau harus ada kontennya. Makanya nanti kita ada satu modul atau satu materi bagaimana membuat atau menciptakan
konten itu sendiri. Sehingga nantinya website kita itu akan kaya dengan konten, akan update isinya, dan lain-lain. Nah, selain itu juga kita harapkan rekan-rekan sekalian atau teman-teman sekalian bisa menjadi seorang yang disebut dengan admin web atau operator web atau yang merawat web, gitu ya. Kenapa website itu harus dirawat? Karena website itu akan aktif atau berjalan tiap hari, tiap saat, tiap detik. Tentu kalau tidak dirawat, ketika di tengah jalan ada yang merusak, nah, maka tidak akan bisa berjalan lagi. Maka perlu ada operator, staf, atau pihak yang mengelola atau merawat website. Nah, itu target kita di dalam kelas online kita ini yang kita akan jalani mulai malam ini untuk masa belajar maksimal 1 tahun ke depan. Kemudian untuk waktu dan jadwal, sebentar saya cek dulu. Oke, recording kita berjalan. Saya khawatir tadi tidak berjalan recordingnya. Nah, terkait dengan waktu dan jadwal kegiatan kita, seperti yang saya katakan tadi, sifatnya adalah fleksibel. Ya, artinya dapat disesuaikan dengan kesibukan masing-masing. Karena yang perlu kita jadwalkan itu hanya live meeting atau yang sifatnya berkala. Bisa seminggu sekali, bisa 2 minggu sekali. Ya, kita sesuaikan dengan kebutuhan dan jadwal yang ada, begitu ya. Nah, coba kita akan usahakan untuk awal-awal ini kita akan melaksanakannya secara mingguan, begitu ya. Nah, apa yang kita bisa lakukan atau yang kita bisa bahas dalam acara live meeting mingguan atau berkala tersebut? Pertama, mengevaluasi sejauh mana permasalahan-permasalahan yang dialami oleh para anggota atau para peserta dalam 1 minggu tersebut, ya. Mungkin beberapa hal yang dibahas di grup diskusi, ya mungkin kita bisa ulas bersama-sama, begitu ya. Yang kedua, bisa juga mengulas ketika misalnya ada latihan yang diminta untuk dikerjakan. Karena bagaimanapun nanti salah satu tolak ukur bahwa berhasilnya rekan-rekan sekalian itu belajar adalah bisa mengerjakan latihan, walaupun bukan sifatnya ujian ya. Jadi kita sifatnya hanya latihan saja. Kemudian sekaligus juga dalam live meeting itu juga membahas apa yang akan dikerjakan untuk minggu berikutnya atau waktu yang akan datangnya. Sehingga nantinya bisa dilanjutkan dengan belajar mandiri. Jadi kita nantinya akan banyak belajar mandiri, gitu ya. Kemudian untuk media dan teknologi kita nanti belajar, ini kita menggabungkan beberapa teknologi. Pertama adalah kita menggunakan grup diskusi, dalam hal ini kita menggunakan grup WA. Walaupun di awal kelas sebelumnya saya pernah tawarkan apakah kita akan menggunakan WA atau kita menggunakan Telegram ya. Sebagian besar memang masih menginginkan tetap di WA begitu ya. Tapi kalau kelas sebelah kita yang aplikasi web itu sudah menggunakan Telegram untuk diskusinya. Nah, kenapa saya sarankan Telegram waktu itu? Pertama, kelebihannya adalah ketika ada member baru atau anggota baru bergabung dalam grupnya, maka kalau di Telegram bisa melihat chat-chat sebelumnya atau file-file sebelumnya, sehingga saya tidak perlu kirim beberapa kali, gitu ya. Nah, itu salah satu yang utamanya. Ya, yang keduanya juga jumlah
pesertanya bisa lebih banyak yang bisa bergabung. Karena apa? Karena peserta yang akan bergabung dalam kelas online kita nanti ini bisa saja nanti dalam berjalannya waktu itu akan nambah-nambah di tengah jalan, begitu ya, sehingga nanti bisa saja jumlahnya akan puluhan, ratusan, dan mungkin bisa banyak, gitu ya. Yang kedua, teknologi yang kita gunakan itu adalah e-learning-nya dalam bentuk Google Classroom, ya. Google Classroom ini salah satu media belajar jarak jauh atau e-learning yang saat ini populer, begitu ya. Tersedia dalam bentuk web maupun Android. Ya, kalau Android berarti kita download melalui Play Store Play Store, gitu ya. Di sana akan ada namanya Google Classroom atau Google Class. Kemudian kalau webnya kita mengakses classroom.google.com, gitu ya. Kemudian yang ketiga itu kita menggabungkannya dengan teknologi video conference atau Zoom Cloud Meeting. Ya, di sini seperti yang kita laksanakan malam ini, itu kita menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meeting yang kita harapkan bisa kita bertatap muka, berinteraksi secara langsung, sehingga bisa menambah pemahaman maupun penguasaan terhadap materi-materi yang kita bahas. Nah, kalaupun ada teman-teman kita, rekan-rekan kita yang tidak bisa juga mengikuti live meeting ini, kita akan recording dan akan kita upload sehingga nanti bisa diakses tayangan ulangnya, gitu ya. Nah, kemudian seperti yang saya singgung tadi, kami akan memberikan e-sertifikat kepada peserta yang mengikuti kelas online ini. Nah, tentunya e-sertifikat ini bukan berdasarkan waktu yang mungkin berjalan sampai setahun gitu ya, tapi berdasarkan jam pelajaran dari materinya. Ya, misalnya materinya saya nilai sejumlah 60 jam pelajaran, maka nanti di dalam sertifikatnya akan ada tertera bahwa kegiatan kelas online Master Web ini senilai 60 jam pelajaran. Dan itu semoga bisa bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian yang bisa memanfaatkan e-sertifikat ini untuk keperluan kerja, kantor, dan lain-lain. Dan untuk mendapatkannya, paling tidak bisa mengikuti sebagian dari modul-modul yang ada. Di sini saya berikan sekitar 20%. Kalau kita nanti ada 12 modul, berarti kurang lebih 3-4 modul, atau kurang lebih bisa ikut 1 bulan, maka nanti kita sudah bisa mengeluarkan e-sertifikat yang nanti kita akan kirim bisa melalui WA pribadi dalam bentuk file PDF siap cetak. Ya. Nah, ini terkait dengan modul yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas bersama, begitu ya, terkait dengan kelas online kita, yaitu kelas online Master Web. Nah, satu modul ini bisa nanti dalam waktu kita habiskan 1 minggu, bisa dalam waktu 2 minggu, bisa juga dalam beberapa minggu, tergantung dari para peserta sekalian. Ya, itu pun nanti juga bisa juga lompat misalnya mengerjakan, tidak ada masalah. Yang jelas saya akan mempublish atau memasang materi-materinya ini secara bertahap dari modul 1, modul 2, dan seterusnya. Ya, tidak sekaligus. Nah, di modul 1 atau dalam minggu ini, nanti akan saya buatkan satu video dari materi awal, yaitu dengan topik analisis kebutuhan web atau website. Nah, di materi ini, saya berharap bisa para peserta sekalian, rekan-rekan sekalian, bisa melakukan satu analisis ketika misalnya suatu saat diminta untuk membuat website, entah di kantor, di lembaga, di kampus, begitu ya. Itu seandainya misalnya rekan-rekan sekalian atau Bapak Ibu sekalian diminta membuat website,
maka tahap awal yang perlu dilakukan itu adalah menganalisis kebutuhan webnya. Jadi webnya itu harus ada apa saja menunya, kemudian kira-kira tampilannya bagusnya nuansa warna apa, kemudian nanti kontennya bagaimana, didapatkan dari mana, itu perlu menganalisis, ya. Dan nanti kita akan mencoba membahas bagaimana cara menganalisis, bagaimana tipsnya dan lain-lain. Semoga nanti itu bisa bermanfaat. Itu di modul 1. Di modul 2 nanti setelah itu saya juga akan buatkan video, jadi masing-masing modul ini nanti akan ada videonya, begitu ya. Dan nanti di dalam masing-masing modul itu akan ada latihannya. Nah, untuk modul kedua itu kita membahas tentang bagaimana desain grafis web. Karena bagaimanapun, website yang bagus itu adalah website yang tampilannya menarik. Nah, tampilan yang menarik itu bisa ketika diberi sentuhan-sentuhan desain grafis yang bagus. Nah, tentu kita akan sedikit mengolah atau menggunakan software untuk pengolah grafis. Ya, dalam hal ini mungkin kita akan gunakan Adobe Photoshop gitu ya. Sehingga nanti kita bisa misalnya membuat bannernya, membuat headernya itu dengan satu pengolah gambar yang bagus hasilnya sehingga webnya akan lebih bagus. Nah, di modul ketiga nantinya, setelah kita sudah tahu analisis dan desain, maka kita akan menggunakan satu alat, suatu tools yang bernama CMS, Content Management System. Nah, CMS ini suatu alat, suatu tools yang hasilnya adalah suatu website, ya, yang tidak perlu kita program, kita buat dengan rumit, ya, dia cukup diinstal, next, maka nanti akan langsung bisa jadi suatu website begitu. Sehingga nanti harapannya ya kita bisa memanfaatkan tools ini untuk membuat satu website yang bagus. Nah, salah satu CMS yang akan kita gunakan itu adalah bernama WP atau WordPress. Gitu ya. Apakah CMS itu ada yang lain? Ada, tapi yang populer saat ini dan banyak digunakan itu adalah WordPress, ya. Yang lain ada namanya Joomla, ada yang namanya apa macam-macam lah, gitu ya. Cuma yang populer adalah WordPress. Nah, kemudian yang keempat, setelah kita sudah bisa menginstalasi, kemudian menjadikan ada suatu website siap pakai dengan WordPress, maka tahap berikutnya nanti kita akan coba menggunakan template premium. Karena nanti WordPress ini hanya sebatas kerangka-kerangka yang hanya mungkin sederhana begitu. Nah, dia akan menarik, dia akan bagus ketika diberi sentuhan template. Nah, template ini ada yang berbayar atau premium, ada yang free atau gratis. Nah, tentu antara template yang berbayar sama yang gratis tentu ada plus minus. Tentu yang bagus adalah template yang premium. Nah, nanti akan saya coba share beberapa template premium dan kemudian kita akan latihankan bagaimana membongkar, memasang gitu ya, sehingga nanti bisa kita tahu, oh ternyata kalau pakai template premium itu hasilnya seperti ini. Gitu ya. Nah, itu di modul keempat. Di modul kelima dan 6, itu adalah sisi lain dari CMS WordPress itu. Selain dia bisa membuat suatu website yang sifatnya news portal atau informasi berita, begitu ya, dia juga bisa membuat website lain sebenarnya. Nah, dalam hal ini ada yang e-commerce atau toko online, ada juga yang untuk e-learning atau untuk belajar mengajar. Nanti kita akan kenali seperti apa membuat toko online dengan WordPress, membuat e-learning dengan WordPress. Ya, itu untuk tambahan nanti bagaimana mengenali kemampuan dari tools yang bernama WordPress.
Di modul berikutnya, modul 7, itu nanti saya akan coba kenalkan ada namanya teknik atau teknologi yang bernama landing page. Nah, biasanya landing page ini untuk toko online biasanya untuk menawarkan produk begitu ya. Tapi kita juga perlu tahu, siapa tahu nanti diinginkan website profilnya itu berbasis landing page gitu ya. Nah, landing page ini agak sedikit berbeda dengan eh, website biasa. Nah, makanya nanti kita akan coba kenali seperti apa sih membuat web yang jenisnya landing page. Nah, di modul ke-8, setelah kita sudah bisa membuat website tadi, kemudian menginstalasi dan lain-lain, maka pada modul 8 itu kita akan belajar bagaimana menjadi seorang jurnalis web. Bagaimana kita membuat konten, ya, menciptakan konten, mengelola konten. Karena apa? Karena namanya website itu website yang perlu diupdate kontennya, perlu kita perbarui kontennya. Dan konten, ya misalnya kita di lembaga instansi pemerintahan begitu ya, ya itu harus kita ciptakan sendiri, harus kita buat sendiri kontennya. Karena kalau menunggu atau eh, apa namanya siap ada kontennya, maka akan kesulitan. Nah, gimana cara kita membuat konten? Ya tentu kita seolah-olah kayak wartawan, seolah-olah kayak kita reporter, kita melakukan wawancara, kita melakukan mengumpulkan berkas-berkas, kemudian kita narasikan sehingga jadilah dia suatu berita atau suatu konten. Dan itu kita butuh satu ilmu yang namanya jurnalis web, sehingga nanti ketika Anda menjadi seorang admin web di tempat kerja masing-masing, nah itu konten websitenya tuh bisa selalu update dan ada terus, gitu ya. Nah, setelah kontennya ada, kemudian websitenya sudah diatur dengan bagus tampilannya, begitu ya, maka tahap berikutnya di modul 9 itu kita akan belajar bagaimana mengupload website kita itu ke suatu server web atau ke suatu hosting namanya. Ya, bagaimana memesannya, bagaimana menggunakan yang free hosting, kemudian bagaimana kita upload, kita setting, sehingga website itu kemudian online. Nah, itulah yang nanti kita akan belajar di modul 9. Nah, modul 10 itu setelah webnya sudah online, webnya sudah bisa diakses orang lain, ya, kita bisa namanya kita promosikan. Nah, bagaimana tipsnya, bagaimana caranya agar bisa muncul di Google atau di search engine itu pada halaman-halaman awal atau di ranking-ranking atas. Nah, itu juga suatu ilmu yang harus kita pelajari ya di dalam ilmu web namanya SEO atau Search Engine Optimization ya. Nah, kemudian di modul 11 kita akan coba belajar bagaimana membackup dan merestore web. Kenapa ini perlu kita pelajari atau kita ketahui? Karena bagaimanapun website itu tidak ada jaminan untuk aman, begitu ya. Nah, ketika suatu saat terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, ketika kita sudah punya backup, maka kita bisa merestore dan menutup celah-celah yang tidak aman itu. Tapi kalau kita tidak punya backup, maka data kita hilang, website kita rusak, dan kita harus buat dari awal lagi. Nah, itu yang perlu kita ya. Nah, di modul terakhir, di modul 12 dan mungkin juga bisa kita tambahkan modul-modul lainnya nantinya, itu bagaimana kita variasi membuat web itu dengan CMS lain begitu ya. CMS lain yang mungkin kita bisa gunakan gitu ya. Mungkin ada yang namanya CMS Lokomedia, CMS apalagi nanti gitu ya. Nah, itu kita sebagai pengaya atau penambah wawasan saja sehingga kita bisa lebih tahu, oh
ternyata menggunakan WordPress seperti ini, menggunakan tools lain itu seperti apa, gitu ya. Sehingga nanti setelah dari kelas ini, rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian, benar-benar sudah menguasai bagaimana menganalisis dan merancang web, bagaimana membuat web, bagaimana mengisi kontennya, bagaimana menguploadnya, bagaimana maintenance-nya, ya, sehingga nantinya benar-benar kita harapkan bisa menjadi seorang master web, ya. Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan nantinya sebagai software atau perangkat lunak pendukung, gitu ya. Pertama nanti untuk kita masuk ke modul 2 nanti untuk desain grafis kita butuh software untuk mengolah grafis. Salah satu yang populer itu Adobe Photoshop. Ya, ada juga yang lain mungkin freehand atau Firefox ya, Fireworks gitu ya. Tapi yang populer itu adalah Adobe Photoshop. Tentu kita butuh browser untuk mengaksesnya. Itu nanti kita bisa gunakan Chrome atau Firefox. Kemudian CMS-nya nanti kita untuk yang utama kita akan menggunakan WordPress. Untuk nanti sebagai server lokal kita akan gunakan Exam. Nanti kita akan bahas bagaimana cara instalasi dan pengaturannya sehingga nanti kita bisa membuat website itu di komputer lokal. Setelah jadi baru kita upload ke server internet sana. Nah, itu adalah materi yang saya bisa sharekan kepada rekan-rekan sekalian yang sudah hadir dari awal tadi maupun yang baru bergabung. Dan itu sudah saya share juga di chat, itu bisa di-download atau bisa juga lewat Classroom kita juga sudah saya share. Nah, harapannya melalui materi awal ini, melalui live meeting perdana ini, kita bisa menyamakan persepsi, kita bisa mendapat gambaran yang sama, kelas kita ini nanti akan membahas apa, cara belajarnya bagaimana, kemudian mendapatkan apa, ya sehingga nantinya bisa benar-benar kita maksimalkan agar bisa belajar dengan baik. Nah, terkait dengan tadi saya katakan jadwal atau waktu yang fleksibel, nah modul-modul tadi itu ya bisa dikerjakan oleh misalnya Pak Subikse misalnya ya satu modul 1 minggu gitu. Bisa saja misalnya ketika ada tugas minggu kedua tidak mengerjakan apa-apa, nggak ada masalah begitu. Minggu ketiga juga tugas banyak, belum bisa mengerjakan apa-apa, tidak ada masalah begitu. Minggu keempat baru bisa, berarti minggu keempat mengerjakan modul 2. Itu yang saya katakan tadi, jadwalnya fleksibel. Karena semua materi nantinya akan saya publish di Classroom secara bertahap dan Anda bisa mengaksesnya kapan saja. Termasuk juga setiap nanti ada live meeting mingguan atau 2 mingguan itu akan ada tayangan ulangnya. Jadi bisa mengikutinya secara bertahap. Nah, itu saya katakan tadi, fleksibel disesuaikan dengan kesibukannya masing-masing. Nah, setelah ini saya akan buka dialog interaktif begitu ya. Mungkin rekan-rekan sekalian ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan dan ini bisa menambah pemahaman kita terkait dengan kelas online kita untuk Master Web ini. Oke, silakan saya buka kesempatan untuk para peserta sekalian yang sudah bergabung. Silakan diaktifkan audionya dan bisa menyampaikan dulu secara bergantian. Satu-satu dulu ya. Silakan yang mau duluan. Ya, silakan Pak Subikse dari NTB ya. Ya, silakan. Malam Pak Hasan, izin bertanya. Ya. Ini masalah seputaran web. Kan ya, kita sering browsing web nih. Apalagi saya juga suka nyari film-film di web itu. Ya. Nah, pertanyaannya Pak Hasan, kenapa ada web yang diblokir tapi dia bisa diakses menggunakan semacam IP address itu Pak Hasan? Kira-kira kenapa dia bisa seperti itu? Mungkin itu. Terima kasih. Ya. Terkait dengan
website ya. Nah, jadi saya cerita sedikit dulu tentang website. Website itu kumpulan halaman-halaman yang berisi informasi, baik teks maupun video, ataupun audio, ataupun gambar, ya, yang menjadi satu kesatuan, dan itu dipasang di server internet. Nah, untuk mengaksesnya butuh alamat, namanya domain, nama domain www.google.com misalnya. Nah, jadi butuh alamat, kemudian di dalamnya ada beberapa halaman-halaman yang saling terkait, ya. Kemudian butuh hosting, server tempat memasukkan file atau datanya. Nah, jadi nanti akan ada hosting, akan ada domain, dan akan ada konten, gitu ya. Sehingga menjadilah salah satu website secara keseluruhan. Nah, pertanyaannya adalah ketika ada kasus atau kejadian suatu website itu diblokir. Nah, diblokir ini tentu adalah oleh pihak yang berwenang. Ya, bisa misalnya kalau kita pemerintahan ini Kementerian Kominfo misalnya ya, bisa juga diblokir itu dari pihak penyelenggara internet internasional. Nah, gitu. Tapi yang paling sering itu diblokir itu dari pemerintahan. Ya, misalnya kementerian atau kepresidenan gitu ya. Itu melihat beberapa yang diduga kemudian diblokir. Nah, ketika kemudian diblokir, ya ada istilahnya juga bisa diakses gitu ya. Nah, kalau yang memblokir itu komputer lokal, karena kan ada beberapa browser itu yang memiliki fasilitas bisa memblokir ketika kita daftarkan alamat webnya. Itu juga bisa diblokir gitu ya. Atau di kantor, di jaringannya itu diblokir oleh admin, tidak bisa mengakses Facebook, tidak bisa mengakses ini, website ini dan seterusnya. Itu bisa diblokir, itu bisa untuk menjaga kinerja mungkin karyawannya atau stafnya. Nah, itu sebenarnya juga dalam ilmu jaringan komputer itu juga bisa di-bypass sebenarnya kalau sifatnya di jaringan lokal gitu ya atau di jaringan global. Nah, mungkin pernah mendengar istilah VPN gitu ya. Nah, kita atau proxy begitu ya. Nah, salah satu yang membuat dia aman itu ada namanya proxy atau firewall. Nah, itu istilahnya itu ada semacam dinding, tembok, benteng yang coba diproteksi atau dijaga websitenya. Nah, ketika kita menggunakan jaringan lain atau VPN lain begitu ya, atau firewall lain atau proxy lain atau tidak pakai proxy, itu bisa ditembus. Nah, itulah dinamika di dalam orang menggunakan website. Tentu orang-orang yang tahu itu biasanya orang-orang yang punya ilmu tersendiri lah begitu ya. Nah, sehingga salah satu kenapa saya katakan tadi website itu juga tidak dijamin aman karena memungkinkan ya orang-orang yang berniat tidak baik itu bisa menembus atau masuk ke dalam website kita baik ke dalam webnya secara aplikasi atau masuk lewat jaringan atau masuk lewat database istilahnya sehingga dirusak dari dalam. Itu bisa. Itulah kemudian kita sebut ada istilahnya hacker, ada namanya cracker gitu ya. Tentu mereka canggih dari sisi teknologi jaringan dan security. Makanya kita nanti di dalam menggunakan CMS itu kita akan ada namanya update versi atau kita menggunakan versi terbaru karena dia sifatnya open source gitu ya. Nah, itu yang saya bisa jawab Pak Subikso ya. Jadi memang akan ada kemungkinan orang tidak bisa misalnya tidak membukanya atau diblok lewat nama domain, kemudian bisa diakses IP-nya, itu juga bisa. Karena nama domain itu atas nama dari suatu IP address. Sebenarnya IP address, cuma dinamakan suatu nama domain. Sehingga
Kalau tidak diblok secara utuh, kadang-kadang IP address-nya juga masih bisa diakses. Nah, itu Pak Sebikse. Itu tambahan wawasan kita untuk semuanya, karena saya yakin background kita juga beragam. Saya berharap penjelasan saya tadi bisa diterima dan dipahami. Oke, mungkin yang lain kita buka kesempatan untuk diskusi. Oh, ini ada yang menyampaikan dari chat juga. Dari Ari Andreas, ingin bertanya, oh malah mikrofonnya tidak berfungsi. Oh, karena tidak berfungsi mikrofonnya, apakah domain pendidikan itu gratis atau berbayar? Karena ke depan yang mau dibangun adalah website program studi. Oke, seperti yang saya katakan tadi, ada beberapa komponen agar kita bisa upload website gitu ya, ada hosting, ada nama domain, dan ada konten gitu ya. Sambil saya coba searching daftar nama domain Indonesia. Saya coba share screen dulu. Nah, di dalam domain itu, ini saya buka salah satu dari masterweb.com. Jadi ada memang domain itu, ada domain Indonesia, ada domain internasional. Ciri khasnya domain Indonesia itu adalah ada titik ID-nya di belakang. Ya, mulai dari ID-nya tadi itu sendiri, atau co-ID, atau web ID, or ID, dan lain-lain. Nah, masing-masing domain ini ada peruntukannya. Ya, kalau co-ID ini biasanya untuk corporate, ya, makanya di sini ada beberapa persyaratan, ya, ada KTP, SIUP, akte notaris. Nah, itu karena co-ID ini perusahaan corporate begitu. Jadi tidak sembarangan yang menggunakan domain co-ID. Misalnya Telkom co-ID, nah itu biasanya begitu ya, atau PLN co-ID juga bisa. Kalau domain.id atau web ID ini sifatnya umum, siapapun bisa menggunakan ya. Cukup hanya dia KTP saja. Bahkan domain.id ini tanpa syarat gitu ya. Nah, untuk ORID ini organisasi ya, kayak Muhammadiyah, kayak NU, itu ORID. Untuk pendidikan itu terbagi ada kampus, ada sekolah. Ya, kalau kampus ACID ya, Academy ID. Kalau sekolah SMP, SD itu menggunakan SCH ID. Nah, bahkan sekarang sudah ada .ponpes.id. Jadi ini untuk pondok pesantren. Nah, jadi kalau pertanyaan tadi, apakah domainnya tadi berbayar atau gratis? Ya tentu ini berbayar. Ya kalau domain Indonesia ya. Nah, jadi masing-masing beda-beda. Terkadang masing-masing ISP itu berbeda-beda harganya. Ada yang gratis tapi harus hosting setahun. Nah, dan domain ini berlakunya setahun ya. Ada yang 195, ada yang 200-an, ada yang 50.000, ada yang 40.000 bahkan. Nah, jadi bahkan ada yang 10.000 ini, My ID dan seterusnya, gitu ya. Jadi itu terkait dengan harga. Jadi, nah kalau yang sifatnya gratis itu yang domainnya tidak bisa kita tidak bisa kita independen, misalnya Blogspot. Nah, itu misalnya sma1taliwang.blogspot.com. Nah, blogspot.com itu harus ada. Nah, itu berarti domain gratis biasanya. Kemudian domain XYZ misalnya. Nah, jadi
atau COCC, sma1talewang.co.cc, gitu. Jadi domain itu tidak bisa kita rubah-rubah ya, karena sifatnya gratis. Tentu gratis itu ada konsekuensinya, berbayar ada konsekuensinya. Oke, apakah website butuh server? Jika butuh, spesifikasinya seperti apa? Nah, saya ceritakan tadi nama domain ya. Nama domain itu ada domain umum, .com, .net, .biz, .tv, itu umum. Ada yang sifatnya kedaerahan atau lokal, kayak .id tadi, Indonesia. Nah, sekarang saya ceritakan tentang hosting. Hosting itu tempat kita meletakkan data atau file kita di server internet sana. Nah, hosting itu terbagi-bagi jenisnya sesuai kebutuhan dan kemampuan dari yang memiliki. Nah, misalnya yang paling pertama, paling umum digunakan itu namanya share hosting. Share hosting itu biasanya lebih murah, ya biasanya cuma 100.000 setahun, 300.000 setahun, bahkan sampai 500.000 setahun. Nah, dia biasanya kisaran ratusan ribu setahun. Nah, itu konsepnya adalah hosting atau server yang dipakai secara berame-rame. Makanya disebut share. Ya, jadi hosting yang dipakai berame-rame. Apa kelebihannya? Murah. Tidak perlu kita atur rumit-rumit. Apa kelemahannya? Ya, tidak secepat kalau dia tidak rame-rame. Ibaratnya kalau kita analogikan tempat tinggal itu, share hosting ini seperti kita ngekos atau kos-kosan gitu ya. Nah, listriknya rame-rame, kamar mandinya rame-rame, begitu ya. Nah, itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua itu adalah ada namanya colocation atau dedicated server. Ya, server yang dititipkan. Ya, server yang dititipkan di ISP-nya. Misalnya kita akan nitip di Telkom, maka kita titip CPU kita ya atau komputer kita, server kita di Telkom sehingga Telkom yang merawatnya, kita tinggal akses atau remote dari jauh. Nah, itu jenis kedua. Bahkan sekarang ada namanya virtual private server atau VPS. Itu server yang kita pasang, yang kita bisa pesan spesifikasinya seolah-olah itu server pribadi kita, tapi dia virtual. Artinya tidak ada kita pegang atau kita miliki. Kita hanya pesan speknya, kita remote, ya. Ketika suatu saat kita berhenti, ya kita ambil datanya. Tidak kita miliki server fisiknya. Nah, itu ada yang namanya VPS. Itu agak lebih mahal dibanding yang share hosting tadi. Kisarannya sekitar ratusan ribu sampai jutaan per bulan. Kalau yang share hosting tadi ratusan ribu per tahun. Ya, itu kurang lebih gambarannya. Yang ketiga, cara kita menggunakan server itu kita server sendiri. Kita install server sendiri, kita setting sendiri, kita kasih di ruangan server yang AC-nya sangat dingin karena server tidak boleh panas gitu ya. Kemudian kita atur bagaimana agar listriknya tidak pernah padam, kemudian suhunya dingin, kemudian kita rawat, kita monitor. Itu kalau kita ingin servernya sendiri. Biasanya kalau sudah lembaganya besar atau semacam kampus begitu yang besar gitu ya, itu biasanya menggunakan server sendiri karena di dalamnya ada lembaga yang menanganinya sendiri gitu. Ada semacam biru atau lembaga puskomnya begitu. Oke, mungkin sambil saya bacakan chat, mungkin ada yang mau menyampaikan langsung, mungkin tanya jawab, silakan. Biar gantian begitu ya. Tidak chat semua yang saya bacakan. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Di sini ada Pak Ari, ada Pak Mursidi, ada Pak Fajrin, ada Mbak Valerian ya. Sementara masih sendiri.
yang ladies, tapi mungkin ke depannya kita akan menyusul beberapa anggota yang saat ini juga sedang bertanya-tanya, sedang konsultasi, dan mungkin beberapa hari akan bisa bergabung bersama kita. Oke, silakan ada yang bertanya dulu secara live, secara interaktif. Silakan dibuka audionya, diaktifkan audionya, kemudian menyampaikan pertanyaan ya, sambil saya cermati pertanyaan yang lewat chat ya. Ada? Silakan. Oke, sambil saya chat, saya bacakan web-web seperti Wikipedia. Apakah mereka mendapat keuntungan dari mana? Ya, kalau kita bicara bisnis, selalu ada peluang. Google saja, search engine atau mesin pencari Google, itu kalau dipikir-pikir dapat keuntungan dari mana dia? Sampai sekarang itu luar biasa populernya, luar biasa terkenalnya. Bahkan dia itu servernya itu ibaratnya itu bukan lagi giga, bukan lagi tera gitu ya. Di atasnya itu lagi, gitu. Bahkan berlapis-lapis dia. Nah, itu luar biasa sekali. Kok bisa dia untung? Kok bisa dia kaya? Ya, tentu kalau modelnya seperti Wikipedia, Google, Facebook bahkan sekarang masih gratis gitu ya. Tentu mereka sumber pemasukannya dari iklan. Karena di search engine Google itu ada iklannya. Gitu. Jadi kalau kita pasang iklan per hari berapa, 2 hari berapa, bahkan per jam berapa, makin ingin tampil paling atas makin mahal. Nah, itu hebatnya iklan. Facebook juga begitu, ada iklannya. Saya untuk menarik peserta ini juga pakai iklan, ya, pakai dolar begitu ya. Oke, itu terkait dengan bisnis web gitu ya. Apa lebih CMS ke WP? Apakah bisa juga pakai open element? Nah, jadi nanti salah satu yang kita gunakan itu adalah WordPress. Bisa juga nanti kita akan mengenal CMS lain yang kita bisa untuk nambah wawasan, gitu ya. Cuma untuk yang kita akan dalami, yang akan kita explore, yang akan kita jadikan output dari bahwa kita bisa membuat web, itu nanti adalah WordPress, gitu ya. Oke, apakah bisa juga Pak untuk menyimpan repositori penelitian dan maksimal berapa ukuran server tersebut? Oke, jadi server web yang kita maksud tadi itu memang untuk menyimpan data, menyimpan file website kita, ya. Nah, sebenarnya kita bisa juga buat apa namanya, kita bisa jadikan dia sebagai repositori atau tempat menyimpan dokumen. Misalnya kita buat jurnal kampus misalnya begitu ya. Nah, itu kan menyimpan paper-paper dari sekian edisi gitu. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan. Sehingga memang server itu ada kapasitasnya. Makanya ketika kita memesan hosting itu nanti akan ada kapasitasnya. Ya, bisa sekian giga begitu ya. Coba saya share lagi yang tadi. Nah, contoh yang ini ya, tadi hosting UKM misalnya. Ini dari sumber masterweb.com ya, bisa kita dapatkan dan informasi dari tempat lain. Nah, ini contoh di masterweb.com gitu ya. Hostingnya untuk Lucky cPanel, nama-nama paketnya di situ harganya 15.000 per bulan. Kemudian kapasitasnya 2 giga. Nah, 2 giga saja. Jadi ketika sudah penuh ya kita akan
disuspend atau diblokir atau kita diingatkan. Nah, kemudian ada yang Bright cPanel itu harganya 30.000 per bulan, dia kapasitasnya 5 giga. Nah, jadi kita makin mahal, makin besar kapasitasnya. Begitu juga Happy cPanel ini, 10 giga, harganya sekitar 62.000 per bulan. Nah, cuma beberapa hosting itu ada yang unlimited. Contoh, saya biasanya pakai di Hoster QID. Ya, Hoster QID ini hostingnya unlimited, gitu ya, unlimited katanya ya. Nah, ini harganya 200.000 setahun, normalnya 400.000 ya. Server di Indonesia, kemudian unlimited. Nah, ada juga yang seperti itu. Oke, saya rasa itu terkait dengan hosting ya. Oke, kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit lagi untuk berdiskusi. Ada yang ingin tanyakan lagi? Mungkin para peserta sekalian untuk menambah wawasan kita. Silakan diaktifkan audionya dan kita bisa diskusi. Semoga apa yang saya bisa sharekan bermanfaat buat kita semua untuk mendapatkan gambaran seperti apa website itu, terus kelas kita nanti ini akan seperti apa yang kita akan bisa pelajari dan kita kuasai. Oke, silakan. Saya persilakan kembali untuk sesi terakhir untuk kita bisa diskusi ya. Berapa tadi sudah ada yang bertanya, kemudian juga lewat chat maupun langsung bertanya. Ada? Nah, jadi harapan saya melalui live meeting perdana ini, kita bisa mendapatkan gambaran yang cukup jelas terkait dengan kelas online kita Master Web ini. Ya, yang jelas akan ada tayangan ulang untuk acara live meeting kita ini, dan nanti hasil tayangan ulang itu akan saya publish di Classroom, dan secara berkala saya akan mencoba melengkapi materi-materi masing-masing modulnya. Dan untuk materi pertama dalam minggu ini dan kemungkinan akan saya publish dalam bentuk video sekitar Sabtu atau Minggu nanti, itu terkait dengan bagaimana menganalisis kebutuhan website. Ya, bagaimana ketika kita atau Anda atau rekan-rekan sekalian diminta membuat suatu website baru, apa yang harus dilakukan pertama kali agar websitenya itu nanti bagus, menarik, dan handal. Nah, itu yang kita sebut dengan analisis kebutuhan websitenya. Nah, nanti akan saya sediakan videonya, akan saya sediakan latihannya. Nah, di latihan nanti itu akan ada, seandainya Anda akan membuat website tertentu, apa yang akan Anda rancang atau analisiskan. Nah, gitu-gitulah kurang lebihnya ya. Jadi belajar untuk merancang website. Nanti itu di kasusnya bisa Anda gunakan website seolah-olah akan membuat website di tempat Anda masing-masing. Oke, lagi dari Pak Ari Andreas. Izin bertanya lagi, untuk pertemuan selanjutnya jadwalnya di minggu keberapa, hari apa, atau fleksibel? Nah, untuk ke pertemuan berikutnya, live meeting berikutnya, kita akan agendakan minggu depan, apakah tetap di Rabu, begitu ya. Sementara sih saya masih di Rabu, begitu ya. Jadi nanti live meetingnya Rabu, kemudian videonya Sabtu atau Minggu, sehingga nanti ke Rabunya itu masih ada waktu. Atau bahkan nantinya saya bisa buat videonya sekaligus atau 2 modul misalnya juga bisa. Jadi nanti cuma untuk yang modul pertama sekitar Sabtu paling cepat itu sudah bisa publish dan tayang, dan Anda bisa nanti akses videonya dan mengerjakan latihannya.
Nah, untuk jadwal sementaranya, live meeting berikutnya itu adalah Rabu malam lagi. Nah, nanti kita akan diskusikan di grup kita, apakah kita akan mau mindahkan jadwal live meetingnya atau tidak, gitu ya. Oke, itu dari saya. Oke, cukup rekan-rekan sekalian atau teman-teman sekalian. Jadi saya rasa untuk live meeting perdana kita terkait pembukaan dan persiapan kelas online Master Web ini bisa kita cukupkan. Harapan saya semoga tetap semangat untuk kita belajar, semoga dapat gambaran yang jelas terkait kelas online kita yang akan kita jalankan mulai malam ini hingga maksimal 1 tahun ke depan. Jika ada teman-teman yang lain yang mau bergabung, silakan, karena kita tetap akan membuka pendaftaran sambil berjalannya kelas online kita ini. Gitu ya. Terima kasih banyak atas kehadiran rekan-rekan sekalian yang hingga akhir ini tetap bisa online, ataupun yang tadi mungkin karena terkendala kemudian close, dan termasuk juga yang mungkin nanti mengaksesnya melalui tayangan ulang, ya. Semoga ini bisa memberi gambaran terhadap kelas online kita ini. Dan nanti kita akan publish-nya tayangan ulang ini di Classroom kita dan juga YouTube dengan channel MySahaja, gitu ya. Itu saja rekan-rekan sekalian, para peserta kelas online Master Web. Semoga dengan meeting kita pada malam hari ini bermanfaat buat kita semua. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa lagi di video modul pertama dan juga live meeting kita minggu depan. Selamat istirahat, kemudian selamat beraktivitas, dan juga bisa belajar dari modul-modul yang kita nanti akan publish. Sekian, lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.